Saya lupa. Ya, kalau saya record seperti ini kan jadi saya punya data. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan term dan proposisi. Nah, karena dalam hal ini nanti pasca ini kita akan mempelajari apakah itu yang disebut dengan silogisme, di mana silogisme itu adalah penarikan sebuah kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, apakah itu proposisi? Sebagaimana saya kemarin jelaskan, proposisi itu adalah perpaduan antara subjek dan predikat, yang itu terdiri dari beberapa term, yaitu istilah, bisa itu adalah sebuah kata. Nah, kata itu sebagai sebuah identitas. Nah, dalam hal ini sama halnya dengan ya bahasanya ini. Nanti kita apakah itu proposisi? Proposisi di sini secara teori ada sebuah rumus. Bagaimana teman-teman kalau tahu biasanya kalau dulu waktu perkuliahan, waktu masih sekolah, mengenal apakah itu namanya subjek, predikat, dan objek. Nah, apakah itu subjek, apakah itu predikat, dan apakah itu objek, silahkan nanti direview kembali, dan itu yang akan menjadi lingkup kita dalam hal mempelajari proposisi itu. Nah, masing-masing itu adalah sebuah rumus. Nah, rumus yang diambil dari adanya sebuah ciri-ciri dan adanya sebuah kebiasaan seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya dalam video yang kemarin mungkin teman-teman saya sempat menyampaikan bahwasannya akan termasuk juga di kelas ini mungkin saya menyampaikan bahwasannya saya akan membagi beberapa subtema sebagai untuk bahan diskusi. Nah, namun setelah saya evaluasi ternyata pertemuan untuk kakak tingkat kemarin kalian kemarin itu mereka rata-rata tidak mampu dalam menghubungkan antara logika dengan hukum. Nah, jadi saya pikir daripada itu terulang, jadi nanti saya model terkait dengan ya mau nggak mau saya akan memaksa teman-teman untuk membaca seperti halnya yang kemarin seperti itu penugasan kemarin. Mau nggak mau teman-teman harus mempelajari itu. Nah, di dalam proposisi nanti termasuk juga ada dikenal yang disebut dengan proposisi universal, proposisi partikular. Nah, sama halnya dengan bahasa ini. Nah, dalam hal bahasanya pengambilan kesimpulan, silogisme itu pengambilan kesimpulan itu juga harus jelas. Makanya dalam hal ini sebuah meme ini, nah dia mengatakan bahwa semua cowok sama saja. Nah, dalam hal ini ya pengambilan sebuah kesimpulan dalam bentuk proposisi eh, proposisi apa ya Pak, universal positif seperti ini. Nah, secara kesimpulannya ini. Nah, ini kalaupun secara perumusannya salah. Nah, maka di sini ya mungkin hanya sebatas jokes. Tapi ya seperti inilah. Kalaupun dalam hukum, nah pengambilan sebuah kesimpulan yang seperti ini yang terjadi ya adalah salah. Nah, yang menjadikan ya jadinya ya tidak diketemukan apakah itu secara jenis proposisinya seperti itu. Ya, untuk perkuliahan ini mungkin ini nanti tidak begitu lama, hanya 30 menit. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa perumusan itu. Nah, mulai kita disebut dengan term. Nah, macam-macam term. Term itu ada berbagai macam. Di sini saya contohkan ada 3. Yang pertama adalah term univokal. Nah, univokal ini adalah term yang dipakai untuk beberapa hal dalam arti yang sama. Nah, yaitu atau mempunyai satu makna yang jelas. Semisal manusia. Nah, dia mempunyai satu makna dan itu jelas tanpa harus ada sebuah penjelasan secara detailnya istilahnya sudah paham. Kursi, pensil, nah itu sebuah kata yang memiliki satu makna yang jelas.
Nah, itu disebut dengan them univokal. Nah, yang kedua, them equivokal. Ini adalah them yang dipakai untuk beberapa hal dalam arti yang berbeda sama sekali. Nah, semisal mengandung makna lebih dari satu. Nah, misal di sini tikus. Nah, tikus itu bisa diartikan dengan ya sebagaimana bentuk nyata seorang tikus, bisa dikatakan sebagai sebuah panggilan kepada orang yang mereka yang jorok, mereka yang rakus, yang kotor, ataupun juga koruptor itu disimbolkan dengan tikus seperti itu. Maka dalam hal ini kalau berbicara tikus, ya mengistilahkan tikus itu ada sebuah makna yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Nah, kambing hitam. Nah, kambing hitam itu sama. Secara konteksnya akan berbeda ketika dalam sebuah narasi kata. Bisa dalam artian dalam bentuk nyata kambing hitam itu bisa dalam arti ya kepada mereka yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kalau kemarin kerah ini sebenarnya kurang tepat. Nah, saya lupa hapus kemarin. Bisa. Nah, bisa itu ya bisa dalam artian dapat, mampu, ya. Bisa juga ya dalam artian racun hewan seperti itu. Nah, bisa. Nah, itu terkait dengan equivokal. Dia term yang memiliki arti yang berbeda sama sekali. Nah, yang ketiga, term analog. Di sini adalah term yang dipakai. Bentar, kok chattingnya banyak sekali ya. Nanti sajalah. Ya, term yang dipakai untuk beberapa hal dalam arti yang berbeda akan tetapi sama menurut cara memandang tertentu. Nah, ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, pertama ada sehat. Nah, sehat itu ya secara persamaan bisa dikatakan sama-sama dalam hal yang layak, yang baik seperti itu. Katakanlah bisa dalam artian tubuh itu sehat, berarti ya dia tidak sedang dalam kondisi sakit. Pikiran dia sehat, berarti dalam kondisi dia tidak gila, dia dengan kondisi baik. Nah, terus juga makanan sehat, nah, maka di situ dikatakan itu layak, baik untuk dimakan seperti itu. Nah, jadi ada tergantung cara pandang di mana memandang itu dan itu memiliki arti yang berbeda. Ada dalam artian yang sama ataupun yang ada sebuah perbedaan. Kerah putih. Nah, kerah putih itu bisa diartikan ya sebagai kemeja yang warnanya putih itu, ada kerah putihnya. Namun bisa diartikan kerah putih itu kalau dalam sebuah tipologi pelaku tindak kejahatan, dinamakan sebagai kerah putih itu adalah mereka yang melakukan perbuatan pidananya dengan kepandaiannya, dengan keahliannya. Karena kalaupun dalam kita berbicara terkait dengan tipologi kejahatan, nah itu ada yang disebut dengan blue collar crime, ada dengan white collar crime. Nah, jadi pelaku kejahatan blue collar crime itu adalah mereka ya yang melakukan tindak pidananya ataupun perbuatannya itu secara konvensional. Nah, secara konvensional, ya, jadi dia ya katakanlah tanpa harus ada sebuah keahlian khusus. Nah, dia sebenarnya hanya dia mencuri, membunuh, merampok, itu ya kejahatan konvensional. Berbeda dengan kerah putih. Nah, kerah putih itu mereka yang melakukan kejahatannya itu dengan keahlian dia, dengan kepandaian dia. Sebenarnya dalam hal ya korupsi. Nah, korupsi karena apa? Dia memanfaatkan jabatan dia, kewenangan dia. Dia menduduki jabatan itu karena dia pandai, dia mampu, yang pada akhirnya dia bisa memanipulasi pelaporan pajak, memanipulasi pelaporan keuangan, sehingga kejahatan dia itu yang awalnya itu katakanlah sebagai sebuah tindak pidana, nah bahkan itu tidak terlihat kalau itu sebagai sebuah tindak pidana, seperti itu. Maka dalam hal kejahatan kerah putih itu
berbeda di situ. Maka disitulah tergantung dari cara pandang apa. Nah, kerah putih kalau diistilahkan sebagaimana pelaku kejahatan, ya dia diistilahkan sebagai orang yang elit lah seperti itu. Karena dia memakai, diibaratkan dia memakai baju formal, kerah putih itu. Nah, itu terkait dengan macam-macam tem. Nah, lanjut ke proposisi. Nah, kalau berbicara terkait dengan proposisi, sebenarnya banyak sekali macam terkait dengan proposisi. Sebagaimana tadi dalam contoh meme tadi, nah itu dikatakan bahwa terkait dengan keluasan adalah proposisi universal. Nah, universal yang A, kode A itu adalah positif. Nah, jadi secara proposisi itu ada banyak bentuk, sifat, luas, kualitas, dan kuantitas. Nah, saya tidak ingin menjelaskan semuanya, namun teman-teman bisa mempelajari yang dari buku yang saya share kemarin, e-book. Di sini saya hanya beberapa menjelaskan terkait di sini yang lebih bersinggungan langsung lah dengan hukum, karena nanti pasca setelah ini kita belajar terkait dengan silogisme tadi. Nah, di sini, sebagaimana kalaupun teman-teman lihat, proposisi itu ada dari aspek kualitas dan kuantitas itu ada rumus yaitu A, I, E, O. Nah, jangan tanya, kenapa Pak kok A, I, dan E, O? Kenapa enggak huruf yang lain? Nah, ini sebagai bentuk rumus, nah, sebagai bentuk identitas yang itu untuk sebagai sebuah ya bahasa untuk penyebutan lebih mudahnya seperti itu. Nah, jika di sini dalam hal proposisi, ini saya hanya menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah proposisi kategoris. Yang disebut dengan proposisi kategoris adalah proposisi yang mengandung pernyataan kebenaran tanpa ada syarat. Nah, pernyataan itu adalah benar dan tanpa ada syarat. Maka itu dikatakan kategoris. Nah, semisal di sini semua manusia dapat mati, itu benar tanpa ada syarat. Makhluk hidup butuh makan, itu benar dan itu tanpa ada syarat. Meskipun kemarin saya baca berita ada seorang laki-laki paruh baya di India, dia selama berapa puluh tahun itu tidak pernah makan dan minum, dan dia tidak melakukan itu makan dan minum mulai umur 8 tahun kalau nggak salah. Nah, tapi kita tidak tahu validasi benar atau salahnya itu. Nah, namun dalam hal di sini secara umum, secara normalnya, secara wajarnya makhluk hidup itu butuh makan. Berbeda dengan kalaupun ada anomali seperti itu, mungkin ada sebuah pengecualian. Dalam hal ini, secara normalnya pernyataan ini adalah benar seperti itu. Yang kedua, bagaimana yang disebut dengan proposisi hipotetik. Nah, hipotetik adalah proposisi yang memuat suatu syarat tertentu. Nah, misalnya jika, apabila, manakala. Nah, misalnya dalam hal contohnya di sini ada sebuah syarat, katakanlah apabila hujan saya tidak berangkat. Nah, seperti hanya sekarang ini kan hujan, baru saja hujan. Saya tidak berangkat. Bayi itu menangis manakala dia lapar. Di sini syaratnya inilah, bahasa syarat ini disebut sebagai proposisi hipotetik. Nah, di sini berbicara terkait dengan sifat-sifat proposisi tadi. Sifat term, nah di sini secara kuantitas dan kualitas dibagi jadi secara jumlah dan secara penilaian. Secara jumlah di sini ada universal, ditandai dengan kata-kata semua atau seluruh. Secara partikular ditandai dengan kata sebagian, beberapa, tidak semua. Secara kualitas itu ada dua, sifat term itu secara ada afirmatif ataupun positif ini, ataupun negatif. Nah, negatif itu biasa dengan bahasa yang ya tidak, bukan, non seperti itu. Nah,
sebagaimana tadi saya sampaikan, sifat proposisi itu ada A, E, I, O. Nah, A itu sendiri universal positif, secara kuantitas universal dan secara kualitas positif. Dan E, I, O ini selanjutnya seperti universal negatif, partikular positif, partikular negatif. Nah, ini secara gambarannya, secara jelasnya, apakah itu proposisi bentuk A, E, I, O. Nah, proposisi bentuk A di sini adalah proposisi bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Setiap subjek adalah predikat. Mengapa harus subjek adalah predikat? Karena bentuknya adalah universal dan positif. Nah, maka setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, itu sebagai bentuk adalah subjek positif itu secara rumusannya, maka itu dikatakan sebagai bentuk A. Yang kedua, proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Setiap subjek bukanlah predikat. Nah, karena di sini bentuknya adalah universal negatif. Contohnya, setiap laki-laki bukan perokok aktif. Nah, di sini bahasanya subjek, semua subjek ini tidak predikat karena dia laki-laki ini tidak semuanya perokok karena ada di sini adalah bentuk negatif. Nah, secara penilaiannya adalah negatif, bentuk negatif karena ada bahasa bukan. Nah, yang ketiga bagaimana dengan bentuk E? Itu adalah jika subjek adalah predikat. Nah, subjek adalah predikat sebagian subjek adalah predikat. Ya, ini bentuk I tadi adalah partikular positif, yaitu sebagian mahasiswa adalah anak pejabat. Nah, berarti di sini secara partikularnya dan secara partikular positifnya, bentuk positif afirmatif. Nah, jadi dalam hal di sini sebagian subjek itu adalah predikat. Itu adalah bentuk predikat ini sebagai bentuk penilaian kalaupun sebagian mahasiswa itu adalah anak seorang pejabat. Nah, bagaimana dengan bentuk O? Nah, O itu adalah berbalikannya adalah sebagian subjek bukanlah predikat. Nah, di sini sebagian subjek bukanlah predikat. Jadi, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Di sini dijelaskan bahasanya berarti sebagian mahasiswa sebagai bentuk partikular bukanlah anak seorang pejabat. Ini bentuk partikular negatif. Nah, mengapa seperti ini? Nah, ini adalah sebagai sebuah bentuk rumus. Nah, berbeda dengan rumus, kalaupun rumus rumus matematika itu kan bisa dicari mengapa seperti ini. Nah, dalam hal ini berbeda dengan ilmu sosial seperti ini berdasarkan pengamatan, dan itu untuk dapat dipelajari secara mudah maka dilakukan adanya sebuah kategorisasi seperti itu, sehingga kita dapat memahami ketika dalam hal mengambil kesimpulan itu bisa tepat seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan hubungan antar proposisi? Tadi adalah proposisi antar bagaimana them dengan them. Nah, bagaimana dari satu proposisi itu ada secara universal dan partikularnya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana hubungan antar proposisi. Nah, di sini hubungan antar proposisi itu dapat dikatakan sebagai bentuk yang independen ataupun berdiri sendiri ketika secara ini ciri-ciri tidak ada hubungan atau tautan antara proposisi satu dengan lainnya. Secara tabiatnya, kebenaran yang satu tidak dapat dipakai menentukan kebenaran yang lainnya. Nah, misal, semua burung bisa terbang. Nah, bentuk ini universal positif.
semua ikan pandai berenang. Nah, sama, universal positif. Dalam hal ini dikatakan sebagai bentuk independen karena proposisi satu dengan kedua itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Katakanlah ya tidak bisa dikatakan semua ikan bisa terbang. Nah, itu tidak bisa. Ada ikan terbang tapi hanya satu jenis saja. Semua burung pandai berenang. Nah, tidak semua burung, sebagian burung seperti itu. Ada yang berenang. Nah, jadi dikatakan sebagai hubungan independen karena tidak ada sangkut pautnya, ada hubungan antara proposisi satu dengan kedua dan lainnya seperti itu. Nah, yang kedua, hubungan ekuivalen ataupun persamaan arti atau makna. Nah, di sini dikatakan sebagai bentuk proposisi yang memiliki hubungan ekuivalen karena dua proposisi yang memiliki makna yang sama meskipun secara redaksionalnya berbeda. Nah, secara tabiatnya, nah di sini secara apa ya, ciri-cirinya kebiasaannya, jika proposisi pertama benar, maka proposisi kedua juga benar. Jika proposisi pertama salah, maka proposisi kedua juga salah. Ini secara kebiasaannya seperti ini. Misal, nah di sini ada 3 proposisi. Nah, semua orang yang mencuri harus dihukum. Sebagian orang yang harus dihukum adalah pencuri. Orang yang tidak mencuri tidak dapat dihukum. Nah, maksudnya di sini maknanya adalah sama, meskipun secara redaksionalnya berbeda. Makanya dalam hal ini dilihat proposisi pertama ini benar, biasanya dalam hal proposisi kedua ini juga benar. Nah, dan seterusnya juga benar, karena dalam hal berarti secara mereka memiliki hubungan ekuivalen antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, hubungan kontradiktoris. Kontradiktoris ini adalah secara ciri-cirinya subjek dan predikat sama. Nah, subjek dan predikat sama, berarti kalau subjek dan predikat sama itu dikatakan sebagai bentuk universal positif, seperti itu. Nah, universal positif, nah, berbeda kuantitas dan kualitasnya. Nah, terdapat antara pasangan A dengan O, A dan O berarti universal positif, dengan O ini adalah partikular negatif seperti itu, ataupun E dan I. E ini adalah universal negatif, I ini adalah partikular positif. Nah, secara tabiatnya, proposisi pertama benar, satunya pasti salah dalam bentuk negatif seperti itu. Jika proposisi pertama salah, maka satunya pasti benar dalam bentuk ya negatif tadi. Yang jika pertama adalah negatif, maka berikutnya pasti positif. Nah, tidak mungkin keduanya salah ataupun keduanya benar, selalu kontradiktoris seperti itu. Maka misal contohnya tadi adalah hubungan A dan O, maka semua manusia akan mati. Nah, di sini sebagian manusia tidak akan mati. Nah, ini sebagai bentuk rumusnya, maka kalaupun di sini dilihat secara ciri-cirinya. Nah, di sini terdapat pasangan A dan O, maka di situ bentuk adalah kontradiktoris, termasuk juga bentuk hubungan E dan I, semua burung tidak bisa terbang, sebagian burung bisa terbang. Nah, maka di sini dikatakan sebagai kontradiktoris itu seperti ini, secara perumusan. Ya. Yang keempat adalah hubungan kontraris. Nah, dikatakan sebagai bentuk hubungan kontraris jika secara ciri-cirinya masih sama, subjek dan predikat sama, kuantitasnya sama-sama universal, kualitasnya berbeda satu sama lainnya, berarti ada positif dan negatif secara proposisinya. Terdapat antara proposisi A dan E. Nah, A dan E berarti di sini sama-sama universal, ada positif dan negatif seperti itu. Secara kebiasaannya
salah satu proposisi pasti salah bernilai negatif. Nah, keduanya salah. Nah, atau keduanya salah kedua-duanya. Nah, namun kita lihat kalaupun dalaman secara ciri-cirinya salah satunya salah di sini. Yang pertama adalah bentuk A. A itu adalah universal positif dan E itu adalah universal negatif. Maka di sini dikatakan semua manusia akan mati. Nah, semua manusia tidak akan mati seperti itu. Nah, maka secara dalam hal ini sama. Nah, maka kalaupun ada sebuah proposisi seperti ini, maka itu dikatakan sebagai hubungan secara kontraris seperti itu. Nah, yang kelima, hubungan subkontraris. Nah, dikatakan sebagai hubungan subkontraris karena secara ciri-ciri adalah subjek dan predikat sama. Nah, kuantitas sama-sama partikular. Kualitas berbeda satu sama lain, berarti ini ada negatif dan positif. Di sini sama-sama partikular berarti hanya sebagian bahasanya. Nah, tidak semua. Terdapat antara proposisi I dan O. Ini adalah partikular positif dan O partikular secara negatif. Salah satu proposisi harus atau pasti benar. Nah, atau keduanya benar. Nah, di sini atau keduanya benar ini semisal contohnya kalau paling mudahnya di sini kita lihat secara ciri-cirinya adalah hubungan antara partikular positif dan partikular negatif. Sebagian mahasiswa pintar dan sebagian mahasiswa tidak pintar. Maka secara kalaupun kita lihat seperti ini dikatakan sebagai hubungan subkontraris. Nah, secara tujuan mengapa kita harus memahami apakah dalam hal mengapa kita belajar terkait dengan proposisi tadi. Nah, karena dalam hal proposisi tadi sebagai bentuk adanya sebuah pernyataan. Nah, dari adanya sebuah premis-premis tadi, maka di situ kita bisa mengambil adanya sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan dari dua proposisi tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk pengambilan kesimpulan itu nanti. Nah, itu juga bermacam-macam, ada sebuah metode pengambilan. Nah, kalaupun kita lihat sebagaimana ini, apa sih sebenarnya silogisme? Nah, silogisme adalah bentuk cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan. Misalnya, semua manusia akan mati, dan si A adalah manusia, jadi si A akan mati. Nah, ini dalam hal bentuk silogisme. Yaitu yang pertama adalah sebagai bentuk proposisi tadi, bentuk proposisi universal positif. Yang kedua adalah dikatakan subjek adalah predikat, si A adalah manusia, ya bentuk bukan si A itu berarti partikular. Nah, menyebutkan hanya tapi bukan partikular sih, ini sebuah pernyataan yang subjek adalah predikat. Nah, jadi secara pengambilan kesimpulannya adalah si A akan mati karena si A adalah manusia. Secara matinya kapan? Nah, itu pasti akan mati. Kapannya ya tidak tahu, seperti itu. Nah, itulah terkait dengan mengapa kita harus belajar terkait dengan silogisme seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Kok banyak sekali ya ini yang chattingnya. Untuk absensi silahkan dilakukan secara mandiri loh ya. Oh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini ketua kelasnya Dava kah? Pak. Ya. Ya, ketua kelasnya kelas ini kelas
Kelas E, Pak. Kelas E ya? Iya. Kelas E, Pak. Oh. Maharani ini sakit apa? Tahu Pak, tadi WA saya bilangnya cuma sakit gitu, panas gitu Pak ngomongnya. Oh. Kok nggak WA saya? Tadi sudah saya suruh juga WA ke Bapak, belum WA Pak. Oh. Terus Safril ini? Itu katanya saudaranya dia nganter ke rumah sakit tadi. Oh, saudaranya. Iya, Oh. sudah saya suruh, Saudara ketemu gede. nggak tahu. Tadi sudah saya suruh itu Pak, chat jenengan semua Pak. Ya. Tapi kok nggak ada ya kayaknya. Ya nanti. Kurang tahu ya Pak. Ya, dari itu tadi, nah saya kemarin memberikan ini sebagai bentuk penugasan yang pertama. Nah, saya tidak akan share materi ini terkait dengan tem, proposisi, dan hubungan proposisi tadi. Nah, tapi silahkan teman-teman mencari, karena sebagai bentuk saya harus memaksa teman-teman membaca. Nah, karena mau nggak mau, saya tidak untuk meminta teman-teman untuk menghafal, namun bisa memahami apakah itu them, proposisi, dan hubungan dari proposisi. Karena itu nanti sebagai bahan kita dalam hal mempelajari silogisme. Nah, dari masing-masing di sini adalah saya minta 2 contoh. Sebagaimana contoh tadi, tidak panjang kan, tem universal itu ya hanya satu kata, namanya tem itu ya kata. Baru secara kalimat nanti ya proposisi. Nah, dari masing-masing di sini saya minta ada 2 contoh. Nah, terkait dengan link pengumpulan dan juga terkait dengan soal sudah saya share di Telegram, termasuk yang kelas. Tadi ada yang tanya, ada tugas kah? Nah, tugasnya sudah saya share. Batas pengumpulannya ya minggu depan pada jam yang sama seperti sekarang ini. Nah, jadi silahkan apa itu dikerjakan terkait itu sebagai bentuk penugasan pertama. Nah, ada pertanyaan? Saya senang kalau kayak gini. Ya, mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya kemarin mohon maaf tidak bisa masuk kuliah karena harus ada hal yang harus saya selesaikan. Jadi ya akhirnya saya liburkan, tapi sebagai bentuk pengganti kuliahan kita, saya minta teman-teman untuk melihat video itu untuk membuat resume, paling tidak meskipun ya minimal sampai sudah mendengarkan lah seperti itu, sama halnya dengan sekarang. Ya mungkin itu dari saya, bisa saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Kalau yang belum absen silahkan melakukan absensi yang nanti akan berakhir otomatis di jam 7. Nah, silakan. Dan termasuk mohon disampaikan ke Mas Dava ini yang namanya Maharani dan Safril, silahkan melakukan absensi secara mandiri. Nah, karena di absensi itu tidak ada pilihan sakit dan izin, itu tidak ada. Nah, jadi ya silahkan melakukan secara mandiri. Nah, karena kadang-kadang di sini 46, ya jadi saya hanya lihat karena ya pasti akan banyak siluman-siluman itu. Nah, biasanya apa ya, kalau kuliah luring itu ya biasanya bahasa saya siluman itu kan waktu perkuliahan tidak pernah datang, tahu-tahu waktu ujian nongol seperti itu.
Nah, itu yang bikin susah. Saya harus memberi nilai berapa, seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya untuk perkuliahan sekarang. Saya ucapkan terima kasih, mohon untuk dikerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan seperti itu ke saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Selamat Pak. malam.